Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan Mazmur pasal yang ke-33 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 13. Lalu Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai 15. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka semua, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Kita berdoa. Bapa, kiranya pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Engkau akan hadir berbicara kepada kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh mendasari perjalanan kehidupan kami di hari ini. Buka telinga kami, buka hati kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan setiap perkataan-Mu. Hikmat Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di sebuah tempat ketinggian, misalnya di puncak gunung atau kita sedang berada di sebuah hotel yang memiliki lantai cukup banyak begitu ya. Kita akan melihat bahwa segala yang ada di bawah, segala yang kita lihat itu nampak kecil dan semua hal yang di bawah itu sanggup untuk kita tampung di dalam pandangan mata kita. Hal ini sedikit menggambarkan situasi tentang hal Tuhan yang juga sanggup memandang dari sebuah ketinggian. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 tadi memberikan gambaran kepada kita akan kebesaran dan kuasa-Nya. Ia Allah Maha Besar dan dari ketinggian surga Ia mampu memandang, melihat dan memperhatikan semua anak manusia. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa terlupakan, sering merasa tidak terlihat atau bahkan tidak dianggap. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Ia melihat setiap air mata, mendengar setiap doa, dan mengetahui setiap pergumulan yang kita alami. Banyak orang merasakan kesendirian, perasaan terpisah dari orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini bisa muncul pada saat tidak ada orang di sekitar kita untuk diajak berbicara atau berbagi. Merasa tidak dimengerti meskipun berada di tengah keramaian. Hal itu bisa terjadi pula karena kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan kita, seperti keluarga ataupun sahabat. Kesendirian bisa melahirkan rasa sepi, hampa, bahkan putus asa. Namun, tidak jarang pula kesendirian bisa menjadi undangan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saat suara dunia mereda dan suaranya menjadi lebih jelas, artinya suara Tuhan menjadi lebih jelas. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-16, kita menemukan kisah seorang wanita bernama Hagar. Hagar adalah seorang perempuan Mesir, budak daripada Sarai. Ketika Sarai tidak kunjung memiliki anak, ia memberikan Hagar kepada Abraham sebagai gundik.
dan akhirnya Hagar hamil. Dan hubungan antara dia dan Sarai menjadi tegang. Akibatnya Hagar diusir dan dia melarikan diri ke padang gurun. Dapat dibayangkan bagaimana kondisinya dan situasi hidupnya. Ia tidak punya kuasa atas hidupnya. Ia diperlakukan sebagai alat, bukan dianggap sebagai pribadi. Ia sedang hamil, tetapi dia juga sedang sendirian dan berada di padang gurun yang sunyi, tempat yang berbahaya, dan dia juga tidak memiliki harapan. Secara fisik, ia terpisah dari komunitas, tidak punya tempat tinggal, tidak tahu kemana harus pergi. Secara emosional dia terluka, mungkin merasa tidak berharga. Dia merasa bingung dan takut. Dan yang luar biasa secara spiritual, memang tidak disebutkan dia sebagai penyembah Allah. Tetapi dalam kisah ini, justru Allah menjumpainya. Hagar bukan tokoh utama dalam cerita besar Abraham dan Sarah, tetapi Tuhan melihat hidupnya. Di tengah pelariannya Tuhan menjumpainya secara pribadi dan menyatakan bahwa hidupnya tidak luput dari perhatian Tuhan. Hagar menyebut Tuhan sebagai El Roi, yang berarti Allah yang melihat. Ini sebenarnya bukan sekedar pengakuan bahwa Tuhan memiliki mata, tetapi bahwa ia memperhatikan, ia memahami, dan ia peduli. El Roi bukan hanya melihat dari jauh, tetapi hadir dekat dengan hati yang hancur. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali kita merasa seperti Hagar, terlupakan, tidak dianggap, atau bahkan disalahpahami? Di dalam momen-momen seperti itu, nama El Roi menjadi penghiburan yang dalam. Kita tidak sendirian, kita mungkin tidak terlihat oleh manusia, kita terabaikan, tetapi Allah melihat kita sepenuhnya. Para pendengar Blessing Morning, kalau pada pagi hari ini, para pendengar sedang berada di posisi seperti Hagar, merasa sendirian dan memikul beban hidup, ketika tidak seorang pun memperhatikan dan mempedulikan. Semua orang yang melewati mungkin tidak mau menengok, tidak mau peduli. Jika para pendengar merasa seperti itu, tidak dianggap terluka atau sedang sendirian, ingatlah bahwa Tuhan adalah El Roi. Ia melihat Anda. Ia tidak hanya tahu di mana Anda berada, tetapi ia peduli dan ia memperhatikan hidup Anda, hadir di dalam kesendirian para pendengar. Kesendirian para pendengar bisa menjadi tempat perjumpaan dengan kasih yang tidak menghakimi, tetapi kasih yang memulihkan. Allah tidak pernah melewati Anda tanpa memberi pertolongan. Terlebih kita adalah anak-anaknya yang sudah mendapatkan karya penebusannya di kayu salib. Bahkan Yesus rela memberikan nyawanya sendiri kepada kita. Maka pada pagi hari ini berserulah kepadanya, berserah kepadanya karena Dia Allah yang peduli. Amin. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah El Roi, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri di saat kami merasa tidak terlihat oleh dunia, tetapi Engkau senantiasa memandang kami. Apabila ada para kekasih Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesendirian, yang berseru dan tidak ada yang menolong, mari Tuhan, kiranya Engkau akan hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau yang akan menolong dan menopang kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberkati kami hari ini. Amin. Para pendengar, mari kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus dan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.